Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas yaitu bentuk-bentuk Wahabi dan bentuk-bentuk Khawarij. Dalam hal ini, maka jangan di-skip videonya supaya kita tahu, supaya kita kenal yang mana yang dinamakan dengan Wahabi dan yang mana yang dinamakan yaitu dengan Khawarij. Dan apa perbedaan di antara dua makhluk Tuhan tersebut? Ini penjelasan video. Jika Anda ingin menjadi orang kafir atau syirik, maka cukuplah Anda tidak mengikuti kelompok Wahabi. Maka keinginan Anda akan menjadi terkabul otomatis. Itulah ungkapan yang menggambarkan tentang keekstriman kelompok yang disebut sebagai Wahabi. Pada masa lalu, kelompok yang memiliki karakter, sikap, dan tindakan yang sama persis dengan kelompok Wahabi ini adalah Khawarij, salah satu aliran yang cukup banyak menarik perhatian para pengkaji sejarah Islam. Di era modern, aliran Khawarij telah dianggap mati, akan tetapi secara sikap dan pandangan, aliran tersebut masih terus hidup hingga kini. Ada satu kelompok di abad ini yang oleh para cendekiawan disebut-sebut sebagai anak kandung dari Khawarij. Kelompok itu tak lain adalah Wahabi, sehingga tak mengherankan jika kelompok ini disebut-sebut oleh para sejarawan sebagai anak kandung dari Khawarij. Namun, sebelum kita sampai pada kesimpulan bahwa Wahabi adalah anak kandung dari Khawarij, atau dalam bahasa lain, Wahabi adalah wajah lain dari Khawarij, kita akan membahas terlebih dulu apa itu Khawarij, bagaimana karakter dan ciri-cirinya, bagaimana pendapat Rasulullah SAW dan para ulama mengenai sekte tersebut, serta apa saja bahaya-bahaya yang telah ditimbulkan oleh sekte tersebut. Juga, kita akan mengkaji apa itu Wahabi, bagaimana karakter dan ciri-ciri utama dari kelompok yang mengaku paling sunnah itu, serta apa saja kesamaan-kesamaan terbesarnya dengan sekte Khawarij yang sangat berbahaya itu. Tetapi sebelum lanjut, kami sarankan agar Anda menonton video ini hingga selesai. Jika Anda menyimak hanya separuh jalan, dikhawatirkan Anda tidak bisa menangkap pesan-pesan yang disampaikan. Secara etimologis, Khawarij adalah bentuk plural dari kata kharij yang berarti orang yang keluar. Dalam bentuk plural, Khawarij bermakna orang-orang yang keluar. Menurut Al-Imam Asy-Syahrastani dalam Al-Milal wan Nihal, pada masa lalu, Khawarij diartikan sebagai kelompok yang keluar dari sikap keberagamaan yang telah dianut oleh mayoritas umat Islam di masa Khalifah Ali, atau generasi tabi'in dan atau umat Islam di setiap zaman. Secara historis, Khawarij adalah kelompok yang lahir atas ketidakpuasan sikap politik yang ditempuh Khalifah Ali dengan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan dalam rundingan damai atau tahkim. Padahal, pada mulanya, kelompok Khawarijlah yang mendesak Sayyidina Ali untuk menerima perundingan damai yang diusulkan oleh pihak Muawiyah. Tetapi, ketika perundingan itu berakhir dengan terlepasnya Sayyidina Ali dari jabatannya sebagai khalifah, kelompok ini justru menyalahkan Sayyidina Ali dan menuduhnya telah keluar dari hukum Al-Quran. Pemahaman kaum Khawarij ini didasarkan atas pemahaman tekstualitas terhadap ayat Al-Quran yang artinya, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, dan ayat yang artinya, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Dalam pandangan kelompok Khawarij, Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin umat Islam saat itu dianggap sebagai orang kafir. Sebab Ali telah menempuh jalur tahkim, bukan mengambil hukum dari Al-Quran. Pemahaman kaum Khawarij sekaligus pembelotannya dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini ditanggapi langsung oleh sang Amirul Mukminin. Ia berkata bahwa kalimat atau ayat yang diucapkan oleh Khawarij itu adalah benar, akan tetapi dimaksudkan dan dipahami secara batil. Karena merasa bahwa hanya kelompoknya lah yang berada dalam jalur Islam, sementara Khalifah Ali dan orang-orang yang menerima akan keputusan rundingan damai dalam perang sifil itu telah dianggap keluar dari Islam, maka kelompok Khawarij merasa berhak untuk memerangi Khalifah Ali dan para pengikutnya. Sebab menurut mereka, Ali dan para pengikutnya telah kufur, dan oleh sebab itu mereka menjadi halal darah dan hartanya. Bahkan, hartanya bisa dianggap sebagai ghanimah, sedangkan orang-orang yang mereka tawan dalam penyerbuan bisa dianggap sebagai budak. Padahal, orang-orang yang mereka serang dan mereka bunuh itu adalah orang-orang yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Puncak dari ketidakpuasan kelompok Khawarij terhadap Sayyidina Ali serta orang-orang yang menerima hasil tahkim adalah majunya seseorang bernama Abdullah bin Muljam untuk membunuh Khalifah Ali. Ia menyerang Ali yang hendak menunaikan sholat subuh dan berhasil melukai dahinya dengan parah. Tak berapa lama kemudian, Ali pun meninggal dunia. Ketika dieksekusi akibat perbuatannya, Ibnu Muljam
yang dahinya terlihat hitam dikarenakan banyak sujud, sama sekali tidak mengeluh sakit kala kedua tangannya dimutilasi dan dua matanya ditusuk. Menurut Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis, ia malah membaca surah Al-Alaq hingga hatam. Sedangkan Wahabi adalah satu sekte Islam yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi. Ia lahir pada tahun 1115 Hijriah di Najd, di belahan timur kerajaan Arab Saudi, dan meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Seperti halnya kelompok Khawarij, kedatangan Wahabi juga membawa teror menakutkan bagi umat Islam. Ia datang dengan pemahaman yang kaku dan keras dengan mengacu pada bunyi harfiah dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah sebabnya kelompok ini menjadi golongan yang sangat anti terhadap tradisi. Bagi mereka, sebuah tradisi yang tidak ditemukan pada masa Nabi dan sahabat adalah sesat dan dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka, tanpa melihat terlebih dahulu apakah tradisi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam atau tidak. Ironisnya, pemahaman yang kaku, keras, dan otoriter ini malah ditopang oleh kekuasaan Ibnu Saud yang kala itu menjabat sebagai penguasa Najd. Ibnu Saud sendiri adalah seorang politikus cerdas yang memanfaatkan dukungan Wahabi demi memuluskan misi politiknya. Dengan menggunakan doktrin Wahabi yang keras dan kaku sebagai senjata politiknya, maka dengan mudah Ibnu Saud memuluskan ambisi kekuasaannya. Jika sebelum bergabung dengan kekuasaan Ibnu Saud, Ibnu Abdul Wahhab telah melakukan kekerasan dengan membid'ahkan, menyesatkan, dan mensyirikkan orang-orang yang tidak sepaham dengan dirinya, maka ketika kekuasaan Ibnu Saud menopangnya, Ibnu Abdul Wahhab sontak melakukan kekerasan untuk menghabisi orang-orang yang tidak sepaham dengan dirinya.